Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Lintang dari kelas 1294. Saya akan menjelaskan bab 2 mengenai tentang ujian dan cobaan. Langsung saja, Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berbagai pokok ujian dan cobaan yang akan kita hadapi dalam kehidupan. Ujian dan cobaan itu diilustrasikan dengan sedikit dari kekuatan, kelaparan, kemiskinan, kematian, dan kekurangan buah-buahan. Lafal ayat surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Bismillahirrahmanirrahim. Walan nabalunnakum bisay'im minnal khayfi wal ju'i wa nafsim minal amwali wa anfusi was samarati wa bassiris sabirin allazina isa asabaihum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika min sholawatum mir rabbihim wa rahmatu wa ulaika humu mu'tadun. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh kesempurnaan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendengar petunjuk. B. Surah Al-Imran ayat 186. Pada ayat berikut ini akan dijelaskan bahwa setiap orang akan mendapatkan ujian. Manusia tetap tuntun harus bersabar dan bertakwa. Lafal ayat, marilah kita baca terlebih dahulu ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. La tubalunani fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'u minna minal lasina utu kitaba min qablikum wa minal lasina asrakum usaqasiro wa in tasbir wa tattaqu fa innahu salika min khairil umur. Yang artinya, kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya dan demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Surah Al-Imran ayat 186. C. Hadis tentang ujian dan cobaan. Setiap manusia pasti akan mengalami ujian dan cobaan dalam menjalankan kehidupan. Ujian dan cobaan itu bisa jadi menyenangkan, bisa jadi tidak. Orang beriman memiliki sikap yang utama dalam menghadapi ujian dan cobaan itu, sehingga dapat membawa kebaikan baginya. Lafal hadis, Hansuho biqola qola Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haja balika min minni inna amrahmu kulahu khairu wa laisa sakaika hodillani mu'minin in asobaitu saro usaqaru fa kana khabara lahu wa in asobathu sarru sobar fa kana khairu lahu. Yang artinya, dari Suhaib dia berkata, Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman karena semua urusannya baik. Hal itu tidak bisa diraih seorang pun selain orang yang beriman. Jika mendapatkan kesenangan, dia pun bersyukur dan itu baik baginya. Jika tertimpa musibah, dia pun bersabar dan itu adalah baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis ini menunjukkan sikap orang yang beriman dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap ini membedakan antara orang yang beriman
dan yang tidak beriman. Sikap yang pertama adalah bersyukur ketika mendapatkan kesenangan. Ada dua arti bersyukur. Pertama, pujian karena adanya kebaikan yang diperoleh. Pujian ini muncul dari perasaan riba puas meskipun kebaikan yang diperoleh itu hanya sedikit. Arti syukur yang kedua adalah kepenuhan dan kelebatan. Hal ini mengisyaratkan bahwa siapa yang merasa puas dengan kebaikan yang diterimanya, meskipun terlihat sedikit, dia akan memperoleh banyak manfaat, sebagaimana menggambarkan dalam kata labat. D. Hadis tentang tingkat ujian dan cobaan. Setiap manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tingkat keimanannya dan kemampuannya dalam menghadapi ujian. Lafal hadis. Mari kita baca hadis berikut ini dengan baik dan benar. Han mushabi'ina saidi an abihi qala qutu ya Rasulullahi ayyunasi asaddu baqla an qala unbiyai usuma umsalu fayyutala rajul khala sohoi sibi dini hafiin kanadi nuhusul istada balau wa in kana fi dinihi rikotu tuila khala sabi dini fama yarrohu bal lau bil khabdi hatta ta'rukaro yasi halal ardi mahalaihi khodiat, yang artinya dari Musa Sa'ad dari ayahnya berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian yang sepertinya kemudian, dan sepertinya sesungguh seorang itu diuji berdasarkan agamanya. Bila agamanya kuat, ujiannya pun berat. Sebaliknya, bila agamanya lemah, ia diuji berdasarkan agamanya. Ujian tidak akan berhenti menimpa seorang bahwa hingga ia berjalan di muka bumi dengan tidak mempunyai kesalahan. Hadis penjelasan di atas ini memberikan petunjuk bagaimana seharusnya orang yang beriman dalam menyikapi ujian dan cobaan yang dihadapinya. Cara menyikapi ujian dan cobaan inilah yang menjadikan tolak ukur kualitas ketakwaan orang yang beriman. Dalam menghadapi ujian dan cobaan, kita dapat mengambil ibarah bagaimana Nabi dan para sahabat ketika berdakwah dan menjalani kehidupannya, sehingga dia pun dapat menerapkan dalam kehidupan bagaimana ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang beriman meyakini bahwa di balik ujian yang dihadapi manusia pasti akan ada hikmah yang akan dipetik. Disinilah sebuah perjuangan bagaimana orang yang beriman harus pandai-pandai memahami dan merenungkan setiap ujian yang menimpa padanya, dan selanjutnya dapat mengambil hikmahnya dan harus yakin setiap masalah pasti ada solusinya. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.